Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi, dosen Prodi Akuntansi STI Malang Kusiswara. Pada episode kali ini kita akan mengangkat pengetahuan sederhana tentang change management atau manajemen perubahan. Latar belakang video ini banyak pelaku UMKM dan orang awam yang bukan background ekonomi sehingga tidak mengetahui apa itu change management ini. Sehingga saya sedikit melakukan sharing tentang hal tersebut. Nah, apa itu change management? Silahkan ikuti video episode ini. Jadi perubahan itu tidak gampang, tidak segampang seperti kita melihat film anak-anak zaman dahulu, yaitu Power Rangers dengan kata-kata saktinya berubah. Bukan seperti itu kayaknya ya. Untuk melakukan perubahan sebenarnya ada 8 langkah yang harus dilakukan perusahaan. Nah, apa saja itu? Ikuti terus penjelasan video berikut ini. Semua orang pasti ingin berubah, untuk berubah menjadi lebih baik tentunya. Nah, demikian juga organisasi atau perusahaan yang lebih besar. Siapapun yang jadi pemimpinnya juga akan memperjuangkan terjadinya perubahan. Tentunya perubahan menjadi yang lebih baik. Banyak sekali buku-buku yang menulis cara atau resep bagaimana sih mengimplementasikan manajemen perubahan. Tetapi ada satu buku yang paling sering dibicarakan orang, yaitu Leading Change, yang ditulis atau dikarang oleh John Kotter. Dia memperkenalkan 8 langkah mengelola perubahan atau yang lebih dikenal dengan Kotter 8-Step Model of Change Management. Mengelola suatu perubahan ternyata agak sulit loh. Apalagi jika organisasi kita atau perusahaan kita sudah terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan atau status quo yang membentuk zona nyaman. Seorang pemimpin yang mewacanakan perubahan biasanya juga akan menerima serangkaian penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya prinsip change management menurut John Kotter lebih menekankan pada aspek pengelolaan manusianya. Sebagai kata kunci sukses dari suatu perubahan, ternyata kunci suksesnya bukan ditentukan oleh ide-ide yang revolusioner atau solusi yang super. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengatasi hambatan-hambatan manusia atau ide-ide tersebut. Bagaimana seluruh karyawan dapat menerima ide kita, mengubah kebiasaan dan pola kerja, bahkan sampai mengubah paradigma dan mentalitas mereka. Bahkan sebagai contoh, Presiden Jokowi sendiri memperkenalkan yang namanya revolusi mental. Tapi pada akhirnya hanya berhenti pada jargon yang indah tapi sulit diimplementasikan. Nah, Kotter punya solusinya. Dia memperkenalkan 8 langkah yang harus diambil untuk mengelola perubahan tersebut. Yang pertama yaitu kaitannya dengan create sense of urgency, menciptakan kebutuhan yang mendesak. Langkah ini adalah bagian penting untuk bisa meyakinkan karyawan dan seluruh anggota organisasi. Urgensi ini bisa dimulai dengan membuka diskusi-diskusi yang jujur dan terbuka tentang kondisi yang dihadapi oleh organisasi saat ini. Kesulitan-kesulitan, berikut peluang-peluang yang seharusnya diambil. Nah, semakin banyak orang yang tertarik untuk berubah, maka langkah berikutnya akan semakin gampang. Nah, langkah keduanya adalah menciptakan koalisi yang kuat atau lebih dikenal dengan form a powerful coalition. Sebaik apapun ide, suatu perubahan tidak mungkin berhasil apabila dikerjakan seorang diri. Sehingga ini juga yang menjadi penting untuk mendapatkan dukungan dari tokoh kunci dari organisasi tersebut.
tokoh kunci tidak harus dari mereka yang mempunyai posisi, tetapi bisa dari siapa saja dalam organisasi yang punya pengaruh atau power yang lain. Kemudian langkah yang ketiga, menciptakan sebuah visi untuk perubahan atau create a vision for change. Biasanya dalam organisasi, orang atau karyawan akan memiliki cara pandang yang berbeda-beda terkait dengan masa depan. Nah, tugas seorang pemimpin adalah memperkenalkan dan mengartikulasi suatu visi di masa depan yang tentunya bisa diterima oleh semua orang, bahwa ini juga akan memberikan manfaat untuk semuanya. Dan pada akhirnya perlu mendapatkan dukungan dari semua untuk mencapai visi tersebut. Kemudian langkah yang keempat, ini yang penting juga, yaitu mengkomunikasikan visi dengan jelas atau communicate vision. Semakin besar organisasi, maka semakin sulit juga pemimpin untuk dapat menyampaikan pesan untuk semuanya. Nah, dalam fase ini seorang pemimpin harus tak kenal lelah untuk terus mengkomunikasikan visinya ke sebanyak mungkin orang melalui berbagai media. Bahkan minta pada seluruh anggota organisasi untuk ikut menyebarluaskan visi ini. Kemudian langkah kelimanya, hilangkan semua hambatan atau remove of obstacle. Yang harus diingat, sebaik apapun strategi komunikasi kita, sudah pasti tetap ada saja beberapa orang yang menolak atau adanya hambatan birokrasi yang menghadang. Nah, dalam situasi seperti ini, kita harus meluangkan waktu dan energi yang lebih banyak untuk memastikan hambatan ini tidak mengganggu lagi. Kemudian langkah keenam yaitu ciptakan kemenangan jangka pendek atau create short term win. Tidak semua orang mempunyai perspektif jangka panjang. Itulah sebabnya seorang pemimpin juga bisa menunjukkan bukti-bukti keberhasilan dalam jangka pendek atas suatu ide perubahan yang dilakukan. Kemenangan kecil yang dirayakan dalam jangka pendek biasanya memberikan momentum untuk kemenangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Kemudian berikutnya langkah ketujuh, yaitu build on change atau terus membangun dan memperbaiki perubahan yang kita lakukan. Nah, Kotter juga memperingatkan bahwa kebanyakan program perubahan gagal karena pemimpin biasanya terlalu cepat puas dengan pencapaian jangka pendek ini dan kemudian lupa untuk mempersiapkan fondasi yang lebih kuat untuk pencapaian yang lebih besar di masa yang akan datangnya. Kemudian langkah ke-8 atau terakhir, yaitu tanamkan semangat perubahan ke dalam budaya organisasi atau anchor the change in corporate culture. Jadikan semangat untuk berubah ini menjadi kebiasaan yang melekat pada budaya organisasi. Kemudian ceritakan kebiasaan perubahan-perubahan di masa lalu dan beri penghargaan pada tokoh kunci perubahan. Jadikan ini sebagai inspirasi bagi seluruh karyawan, terutama karyawan yang baru. Nah, ternyata kunci mengelola perubahan terletak pada faktor manusianya, bukan faktor teknologi, bukan faktor proses, bukan faktor sumber daya. Jadi, yang terpenting bagi seorang pemimpin untuk dapat merangkul dan merebut hati seluruh karyawannya sampai level yang paling emosional. Maka itulah sebabnya seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional. Inilah tantangan seorang pemimpin, bagaimana kita bisa membuat anggota organisasi bukan hanya bisa melihat
pentingnya perubahan, tetapi juga ikut merasakan sendiri manfaat dari perubahan tersebut. Oke, seperti biasa, di samping memaparkan kelebihan, juga harus memaparkan beberapa kelemahan dari model perubahan menurut Kotter ini. Seperti yang sudah kita ikuti dalam penjelasan sebelumnya, peran pemimpin ternyata sangat dominan dalam mengolah suatu perubahan. Nah, sayangnya model ini adalah model top down. Sudah dianggap ketinggalan zaman. Top down artinya alur dari atas ke bawah. Nah, dalam situasi yang penuh ketidakpastian, seorang pemimpin juga harus membuka seluas-luasnya ide perubahan yang datangnya dari bawah. Jadi pendekatannya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, atau lebih dikenal dengan bottom up. Karena pada akhirnya jika perubahan ini datang dari bawah dan didukung oleh semua karyawan, lebih mudah dan gampang untuk diimplementasikan. Nah, setelah memperhatikan video episode ini, semoga kita bisa menjadi agen perubahan atau the agent of change yang efektif bagi orang di sekitar kita. Atau setidaknya, jika belum bisa mengubah lingkungan sekitar, marilah kita mulai dengan mengubah diri kita sendiri menjadi lebih baik dari yang kemarin. Kata-kata saktinya, mari kita berubah. Bukan yang ini ya. Mari kita berubah. Terima kasih sudah menyaksikan sharing pengetahuan ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin, agar kami semakin semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Saya Sugeng Haryadi, sampai jumpa di episode selanjutnya.